Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah basis data lanjut bab 2 yang berjudul Desain Basis Data. Tujuan belajar kali ini adalah diharapkan kalian dapat memahami aturan sistem informasi dalam organisasi. Kedua, memahami proses desain basis data. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama, terdapat aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data dilihat sebagai bagian sistem informasi dalam aplikasi berskala besar. Basis data sebagai manajemen resource informasi dalam organisasi dan kelangsungan hidupnya harus tetap berjalan. Yang pertama, tahap proses perancangan. Untuk yang pertama adalah koleksi dan analisa kebutuhan. Sebelum melakukan desain basis data, harus mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin. Untuk menentukan kebutuhan, pertama kali harus diidentifikasi bagian lain dari informasi yang berhubungan dengan sistem basis data. Yang kedua, desain basis data konseptual melibatkan dua aktivitas paralel. Yang pertama, aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual, menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Aktivitas kedua, desain transaksi dan aplikasi, menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Tahap proses perancangan ketiga ialah pemilihan DBMS. Pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor, beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Yang termasuk faktor teknis ialah tipe DBMS, diantaranya relasional, objek, dan lainnya. Struktur penyimpanan dan akses path yang didukung DBMS dan lain sebagainya. Faktor non teknis termasuk di dalamnya status finansial dan dukungan organisasi terhadap vendor. Yang tahap proses perancangan keempat ialah pemetaan model data. Tahap berikutnya dari perancangan basis data adalah membuat skema konseptual dan skema eksternal dalam model data dari DBMS terpilih dengan memetakan skema tersebut. Proses pemetaan dalam dua bentuk, yaitu sistem independent mapping. Pada bentuk ini pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus data kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Tailoring schemas to a specific DBMS. DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Proses perancangan kelima ialah desain basis data fisik. Perancangan basis data fisik adalah proses memilih struktur penyimpanan khusus untuk dan mengakses path untuk file basis data untuk mendapatkan performance yang baik pada aplikasi basis data. Bila satu DBMS dipilih, proses perancangan basis data fisik dibatasi pada struktur yang tepat untuk file basis data melalui pilihan yang ditawarkan DBMS. Kriteria berikut biasanya digunakan untuk menuntun pemilihan rancangan basis data fisik. Kriterianya adalah 1. Waktu respon, merupakan waktu antara pengiriman transaksi basis data untuk eksekusi dan penerimaan respon. Kedua, utilitas ruang penyimpan, merupakan jumlah ruang penyimpan yang digunakan file basis data dan struktur akses path pada disk, termasuk pengindeksan dan akses path lain. Ketiga, transaction throughput, merupakan jumlah transaksi rata-rata yang dapat diproses per menit, merupakan parameter kritis dari sistem transaksi yang seperti digunakan pada reservasi pesawat atau bank. Yang terakhir, tahap pemesan perancangan yang terakhir ialah implementasi dan tuning. Setelah rancangan logika dan fisik selesai, kita dapat mengimplementasikan sistem basis data. Pernyataan dalam DDL
Data Definition Language termasuk SDL Storage Definition Language dari DBMS terpilih, dikompilasi dan digunakan untuk membuat skema basis data dan file basis data kosong. Basis data dapat kemudian dipopulasikan dengan data. Sekian dari penjelasan tadi. Sekarang adalah latihan soal. Yang pertama adalah sebutkan 6 tahap perancangan basis data. 6 tahap perancangan basis data telah saya jelaskan sebelumnya. Di antaranya yaitu koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data atau disebut juga desain basis data logika, desain basis data fisik, dan terakhir implementasi dan tuning sistem basis data. Soal kedua, manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam perancangan basis data? Mengapa? Jawabnya ialah desain basis data konseptual, pemetaan model data, desain basis data fisik. Karena suatu database yang merupakan hasil dari tahap 1 dan menghasilkan sebuah konseptual database, skema pada DBMS Independent Model Data tingkat tinggi seperti IIR model. Setelah itu skema konseptual ditransformasikan dari model data tingkat tinggi yang digunakan pada tahap 2 ke dalam model data dari model data DBMS yang dipilih pada tahap 3. Soal ketiga ialah mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Karena aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Aktivitas kedua, desain transaksi dan aplikasi menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Soal keempat, mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Latihan soal kelima, mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Ya, karena ini suatu tahap di mana kita melakukan proses identifikasi dan analisa kebutuhan data, dan ini disebut pengumpulan data dan analisa. Untuk menentukan kebutuhan suatu sistem database, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk para user yang ada dan para user yang baru beserta aplikasi-aplikasinya. Kebutuhan dari para user dan aplikasi-aplikasi ini kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Latihan soal nomor 7. Bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses? Jawabnya ialah yang pertama, expressiveness. Model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. Simplicity dan understandability. Model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Minimality. Model mempunyai sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. Diagrammatic representation. Model data dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Formality. Skema konseptual tampilkan dalam model data harus mempresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Latihan soal ke-8. Apakah perbedaan dua pendekatan utama dalam perancangan skema konseptual? Perbedaan keduanya terletak pada tujuan di mana banyak view atau kebutuhan dari banyak pemakai dan aplikasi digabungkan. Pada pendekatan terpusat, rekonsiliasi dilakukan secara manual oleh DBA. Hal ini dapat mengakibatkan terjadi konflik pada staf DBA. Permasalahan ini dipecahkan dengan menggunakan konsultan ruang. Pada pendekatan view integration, setiap kelompok pemakai merancang skema konseptual masing-masing. Kemudian proses integrasi diaplikasikan pada skema ini oleh DBA untuk membentuk skema integrasi global. Latihan soal 9. Strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Terdapat
4 strategi, yaitu pertama top down strategi, kedua bottom out strategi, ketiga inside out strategi, dan yang terakhir mixed strategi. Latihan soal ke-10. Sebutkan langkah-langkah view integration ke rancangan skema konseptual. Langkah pertama adalah identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Kedua, modifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya. Yang ketiga, menggabungkan view. Yang terakhir, restrukturasi. Itu sebagai langkah akhir, skema global dianalisa dan direstrukturasi untuk memindahkan redundan dan kompleksitas yang tidak perlu. Latihan soal 11. Sebutkan faktor untuk memperlancar pemilihan paket DOS untuk sistem informasi dalam organisasi, yaitu software acquisition cost, maintenance cost, hardware acquisition cost, database creation convention, personal cost, training cost, dan operation cost. 12. Apa yang dimaksud dengan pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaan sistem independen? Pemetaan data model sistem independen merupakan salah satu kelebihan sistem database di mana DBA dapat merubah struktur storage dan strategi akses ke dalam pengembangan sistem database tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Sedangkan dengan sistem dependent, untuk mengubah atau mengembangkan sistem database harus mengunggah juga aplikasi lain. Sekian, apakah ada pertanyaan lain? Silakan tulis saja di komennya. Sekian dari saya untuk penjelasan pada bab 2 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.